Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam program Perenungan Firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, saya percaya kita semua di dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan bahagia. Saudara-saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, urapi kami, berikan pengertian, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan mau melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kasih yang Memaafkan. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Hosea 2 ayat 14-20. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Hosea 2 ayat 14 sampai dengan 20. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara, melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, ada kesan yang muncul di dalam pasal ini ketika seorang suami yang kasmaran dengan istrinya. Walaupun istrinya berkhianat, ia tetap mengasihinya. Kegeraman memang ada dan kemarahan pun tampak nyata. Namun hal itu tidak menenggelamkan cinta yang dimiliki suami kepada istrinya. Itulah cinta Tuhan yang tidak bersyarat kepada umatnya. Saudara-saudaraku, melalui hubungan daripada Hosea dan Gomer, kita melihat bahwa selama ada waktu bahkan pelanggan yang Gomer puaskan ketika dia memilih untuk melacurkan dirinya. Ketika itu dia kehabisan rezeki dan tanpa malu kembali mencari suaminya. Dan tanpa menyadari bahwa segala hal yang baik yang dialaminya dan kekayaan yang digunakan selama hidupnya, ketika dia melacurkan dirinya, datang dari suaminya, bukan dari para pelanggannya. Saudara-saudaraku, cinta Tuhan yang sungguh dahsyat kepada kita nyata melalui firman Tuhan ini. Sebelum cinta kembali dialami oleh bangsa Israel, Gomer menyadari kebutuhannya yang terdalam. Dan hal ini menggambarkan bagaimana upaya Tuhan menyadarkan Israel dengan menghentikan semua berkatnya sehingga Israel merana. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa kita dapat melakukan yang baik, namun tidak berdasarkan kehendak Allah. Kita dapat melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Berdasarkan pikiran kita, perasaan kita, dan segala hal tentang kesenangan, keinginan kita untuk tetap berbahagia dengan kefanaan yang menyedihkan dan hampa. Saudara-saudaraku, kita boleh belajar kembali bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Marilah kita bertobat seperti panggilan Hosea
untuk bertobat dan kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah mencurahkan darahnya untuk kita yang tidak berguna, tidak layak, dan tidak dapat diberikan. Tetapi karena kasih Kristus, kita telah diambil, kita telah dibawa masuk di dalam perkenanannya. Sehingga seharusnya kita yang mati kayu salib, tetapi Kristus menggantikan kita. Saudara-saudaraku, melalui kisah Nabi Hosea ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Ketika Gomer istrinya berkhianat, ia tetap menerima dengan baik. Hosea mau kembali berbagi hidup demi kelanggengan pernikahan mereka. Ia berinisiatif untuk membangun kembali hubungan suami istri yang telah dirusak oleh perzinahan. Dan tidak hanya sekedar mempertahankan ikrar pernikahan, tetapi dia terus menyatukan dirinya kepada Gomer menjadi satu daging. Dan melalui firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa Tuhan rindu agar hubungan kita semakin nyata seperti Hosea dan Gomer sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum. Mereka bertumbuh menjadi hubungan yang semakin personal. Hosea dan Gomer saling mengasihi. Saudara-saudaraku, kita memiliki hidup yang berharga karena Kristus ada di dalam kita. Karena Kristus telah melakukan sesuatu yang sempurna untuk membebaskan kita dari perbudakan persundalan kita. Dan oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita bertobat dan kita kembali berjanji memiliki komitmen untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita menanggalkan setiap kedagingan, setiap keduniawian yang masih melekat di dalam diri kita. Biarlah kita hidup serupa dengan gambaran Kristus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan kita boleh bersama-sama menikmati berkat Allah di dunia ini. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman yang dapat kita dengar pada saat ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami banyak meninggalkan kasih-Mu. Kami banyak melakukan kesalahan, pelanggaran. Kami terikat dengan dunia ini. Ampuni kami. Kuduskan kami ya Bapa. Kami rindu terus menghidupi firman-Mu. Ajar kami, ingatkan kami, sadarkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau sudah mengampuni kami, memaafkan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, terus berkarya dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.